Pemeliharaan-Mu sebagai Bapa yang baik sempurna dalam hidup kami. 2023 telah kami lewatin dan kami masuk tahun 2024. Dan Engkau telah memberikan satu tema khusus buat keluarga besar GBI Bethlehem. 2024 adalah tahun berkat dan tahun mujizat. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan sebentar apa yang menjadi tema besar kami akan mencoba menangkap apa maksud Tuhan di balik semua tema yang sangat luar biasa ini, sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh di tahun 2024 ini menikmati segala berkat yang dari Engkau, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat karier, berkat masa depan, berkat apapun dan apa yang tidak mereka dengar, apa yang mereka tidak pernah lihat, bahkan muncul dalam hati pun tidak, tetapi karena kami mencoba menangkap apa maksud Tuhan, maka itu disediakan bagi kami dan mujizat boleh terjadi. Berbicaralah kepada kami siap untuk membaca firman-Mu, kami siap untuk mempercayainya, dan kami siap untuk mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang telah setia ibadah di jam 5 sore. Kiranya di tahun baru ini adalah minggu pertama. Tanggalnya kalau konsep Alkitab itu tanggal 7 memiliki makna tersendiri gitu ya. Di mana Allah bekerja hari pertama sampai hari ke-6, tapi hari ke-7 disebut hari Sabat, hari perhentian. Kenapa Allah berhenti? Karena Allah ingin berjumpa secara khusus kepada umat, kepada manusia yang telah diciptakannya. Tuhan ingin membangun satu hubungan yang begitu indah. Tuhan mau berurusan, bahasa yang agak mungkin bisnis gitu ya. Tuhan mau berurusan dengan saya dan dengan saudara. Untuk itu saya akan khotbah dengan judul GBI Bethlehem 2024 tahun berkat dan mujizat. Kasih salam dulu satu dengan yang lain. Tahun berkat dan mujizat. Benar, sambil ngomong saudara, jangan senyum doang. Jangan senyum doang. Tahun berkat dan mujizat. Jadi saya rindu ini menjadi sebuah perjalanan rohani ke depan. Dari awal Januari sampai akhir Desember nanti. Kalau kemarin hari Minggu di ibadah tutup tahun belum banyak kesaksian, mungkin nanti kita akan coba untuk desain, kita akan coba untuk buat rundown acara memang biar ibadah tutup tahun itu celebrationnya adalah kesaksian gitu ya. Kenapa? Karena saya pede banget, saya percaya diri banget bahwa benar-benar keluarga besar GBI Bethlehem akan diberkati Tuhan dan terima mujizat yang dari Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Bagaimana supaya tahun ini benar-benar menjadi tahun berkat dan mujizat buat saya dan saudara? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai pesan Tuhan. Yang pertama, bicara tentang percayalah.
Ibrani pasal 11 ayat 6 itu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, maksudnya orang harus berani punya iman. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1-nya iman itu adalah dasar. Dasar dari apa? Dari yang kita harap. Iman itu bukti. Bukti apa? Bukti yang belum kita lihat. Tapi sudah berani percaya. Dia berharap dan ia percaya bahwa apa yang dia harap akan terjadi. Wah, itu iman. Kalau nggak punya iman, nggak mau percaya, nggak bisa, nggak berkenan. Bahasa nggak berkenan itu nggak diterima. Bahasa nggak berkenan itu istilahnya nggak layak. Bahasa nggak berkenan itu kalau diterjemahkan sehari-hari, kamu nggak patut untuk diberkati. Kalau saya dan saudara mau masuk tahun berkat dan tahun mujizat, kita semua harus berani percaya. Katakan amin. Berani percaya. Percaya yang pertama berkaitan dengan spiritual kita, yaitu kepada Tuhan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau berkat itu diidentitaskan atau mencoba diterjemahkan sebagai berkat jasmani atau berkat yang lain, mau tidak mau sumbernya adalah Tuhan. Karena sumber adalah berkat Tuhan, sumber mujizat adalah Tuhan, mau nggak mau saya dan saudara harus meningkatkan mutu kualitas iman dan percaya kita sama Tuhan. Jadi kalau mujizat mau terjadi tahun ini, benar-benar saudara akan terima itu, dan berkat saudara akan terima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan amin. Tidak lagi ada serong menyerong. Hatimu tidak ada lagi yang terpikir untuk pergi ke orang pintar, pergi kepada dukun, atau nanya-nanya kepada orang yang dianggap punya kemampuan spiritual apa. Enggak. Kalau saya dan saudara mau sungguh-sungguh menikmati tahun ini 2024 sebagai tahun berkat dan mujizat, percayakanlah hidupmu hanya sama Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupmu, tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Saya tidak mau mendengar lagi ada orang Kristen pergi ke dukun. Saya tidak mendengar lagi orang Kristen untuk melihat horoskop. Saya tidak mau melihat lagi orang Kristen itu melihat, oh ini bintangnya apa. Enggak. Orang Kristen hanya satu. Yesus Kristus harus ada di hatimu. Katakan amin. Kalau itu benar-benar bertumbuh, wah mantap. Mantap. Percayalah juga tahun ini sebagai tahun berkat dan mujizat, seperti ada peristiwa ketika orang buta dua itu berteriak-teriak sama Yesus. Yesus tolonglah kami. Akhirnya Yesus ngomong, pertanyaan itu dijawab dengan bagus oleh Tuhan Yesus. Kamu percaya aku dapat melakukannya? Terus akhirnya orang ini jawab loh saudara. Tuhan, aku percaya. Saya mau begitu tuh. Ketika gereja kasih pengumuman 2024 tahun berkat dan tahun mujizat, percayakah engkau menerimanya? Engkau harus berkata, ya aku percaya. Saya tanya sekarang, percayakah engkau percayakah bahwa tahun ini saudara akan diberkati dan terima mujizat? Yes, itu persis dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 28. Apakah engkau percaya kepadaku? Aku sanggup melakukannya. Ya Tuhan, aku percaya. Sesudah itu mulai gaya hidupnya iman. Langkahnya, berjalannya, minta maaf, tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan, kecerdasan, pengetahuannya. Boleh, saudara boleh punya pengalaman A, pengalaman B, tapi yang harus mulai dibangun kerangka hidupnya adalah perjalanannya penuh dengan iman. Berjalannya dengan iman. Apa-apa sedikit-sedikit Tuhan tolong. Apa-apa aku percaya. Tuhan pasti berkati saya. Tuhan pasti tolong saya. Pokoknya apa-apa Tuhan. Maka firman Tuhan katakan hidupnya orang benar itu dipimpin oleh imannya.
Tidak boleh hanya dipimpin oleh pengetahuannya, pengalamannya, pernah sudah belajarnya. Tidak. Tapi hidup saya dan saudara, orang benar Roma pasal 1:17 itu dipimpin oleh imannya. Orang benar hidup oleh imannya. Katakan amin. Jadi setiap hari saudara harus mulai melatih bibir kita itu, jangan bilang gak boleh gitu saudara. Ada apa-apa, latahnya jelek. Tidak, hanya latahnya harus dirubah. Terima kasih Tuhan Yesus, saya pasti dapat berkat, saya pasti dapat mujizat. Gitu saudara. Kalau sudah begitu imanmu, keren. Saya sudah terlalu percaya bahwa memang saudara layak untuk diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa setiap saudara ibadah seperti ini, di dalam ibadah itu ada berkat. Saudara rajin di dalam komunitas sel, di dalam komunitas sel itu ada berkat, benar. Maka 1 Timotius 4:8 itu latihan badanin itu ada gunanya, tapi terbatas. Tapi kalau orang ibadah sama Tuhan, ibadah mengandung janji. Janjinya untuk hari ini ada, besok lagi ibadah ada, besok lagi ibadah ada, besok lagi ibadah ada. Semakin dia percaya bahwa dalam ibadah ada berkat, dia akan semakin setia, dia akan makin sungguh-sungguh. Di dalam komunitas juga ada berkat, saling tolong menolong, saling mendoakan, saling memberkati. Orangnya seperti itu. Saya dan saudara komitmen tahun 2024 nggak boleh bolos. Kecuali mungkin saudara memang sakit di rumah sakit, itu pun masih bisa beribadah walaupun tidak formal. Kita masih bisa ibadah ngundang hamba Tuhan, doa di rumah sakit. Katakan amin. Kita harus percaya setiap ibadah itu ada percayalah itu. Percayalah ada kuasa dalam doa. Makanya Yakobus 5:16 itu, doa orang benar besar kuasanya. Kalau memang doa orang benar besar kuasanya, kita kan sudah belajar untuk mempercayakan hidup dalam Tuhan. Kita percaya untuk hidup berjalan dalam iman. Kita sudah percaya untuk setia dalam ibadah. Dan kita rutin, rajin berdoa sama Tuhan. Saya yakin ini saatnya doa-doamu tidak hanya didengar, tapi dikabulkan sama Tuhan. Tepuk tangan buat saudara-saudara semua. Saya percaya itu saudara. Nah kalau Alkitab memang tulis, kenapa kita nggak berani percaya? Siapa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Saudara belum dibenarkan sama Tuhan Yesus. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus lah, angkat tangan. Pak Pendeta, ya saya percayalah, masa kalau saya nggak percaya saya di gereja? Ya, sekarang saya mau kasih deklarasi buat saudara. Setiap doamu dalam nama Yesus tahun ini Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Ada kuasa di dalam doa, percayalah ada kuasa di dalam firman. Maka ada program SMA senang membaca Alkitab, harus menjadi, ya bahasa saya, makanan sehari-hari gitulah. Saya sedih kali kalau saya kunjungan ke jemaat, itu Alkitabnya itu bersih banget, terus masih bagus banget. Kenapa? Kakak pernah dibaca. Tapi kalau saya lihat itu udah mulai kucel Alkitabnya, sudah mulai ada melengkung-melengkung, udah itu pasti benar karena tiap hari dibaca. Nah sekarang Pak Pendeta, kan kita sudah nggak pakai buku Alkitabnya, ya minimal handphone saudara minta maaf, kurangi untuk melihat yang lain, nonton yang lain. Ada yang luar biasa loh di handphonemu yang disebut kitab suci. Walaupun itu handphone elektrik, namanya tetap kitab suci, buku suci. Justru yang agung, yang luar biasa, yang memberi dampak ini seringkali kita sedikit geser dan lupakan. Tahun 2024 kita sepakat, orang yang merenungkan Tuhan siang dan malam, orang yang hari-harinya cinta akan kesukaan firman Tuhan, dia akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kasih salam satu dengan yang lain. Ayo kita banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Maka percayalah, hidup saya dan hidup saudara pasti diberkati dan terima mujizat dari Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, nah bagian Tuhan sudah,
Dan termasuk apa yang harus kita lakukan sekarang bagian kita yang real di lapangan sehari-hari. Alkitab katakan 2 Timotius 3 yang ke-10 itu, orang kalau nggak bekerja nggak boleh dikasih makan. Jadi Tesalonika itu mengungkapkan jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Bahasa sederhananya apa? Mati. Orang kalau nggak makan, mati bukan? Nah kalau begitu memang kita disuruh bekerja supaya terima duit. Nggak boleh cuma berdoa. Tadi Pak Pendeta katanya saya suruh baca Alkitab terus. Saya suruh berdoa. Iya, itu ada waktunya berdoa, ada waktunya baca Alkitab. Sesudah begitu harus melangkah dengan iman. Kerja, lagunya kan buat Tuhan, diganti, ditambah-tambahin sedikit. Kerja buat Tuhan. Nah ini kerja buat keluargaku. Nah, ya keluarga, kerja buat masa depanku, kerja buat hidupku. Kalau kita kerja, prinsipnya cinta. Jadi kalau kita bekerja apa saja. Gojek, nge-Grab, kamu harus seneng. Kalau saudara seneng nge-Grab, itu bangunin pasti pagi, sore udah pulang, jangan sampai pagi lagi. Nanti masuk angin, beberapa orang tanda kutip analisa aja, itu akhirnya bisa kena apa bahasanya, masuk angin atau angin duduk, akhirnya kena serangan jantung dan beberapa meninggal. Jadi tolong yang nge-Grab jemaat, kalau memang sudah jam 11 malam pulang atau jam 8 lah ya. Tapi bangunnya jam 4. Berdoa, baca Alkitab, sudah itu berdoa Tuhan kirimkan, bener ya, orang-orang yang akan menjadi pelanggan saya untuk nge-Grab. Dan kau cintai, kalau nggak cinta, nge-Grab, pulangnya jam 6, bangunnya jam 11, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah itu gimana mau diberkati? Nggak boleh, itu nggak cinta. Kita harus mencintai setiap pekerjaan kita. Seperti kata Alkitab, apa itu kisahnya Yakub itu? Yakub itu kerja 7 tahun, tanda kutip, dia mau dapatkan Rahel, ternyata sama Laban nggak dikasih. Singkat cerita, akhirnya nggak patut. Di budayanya saya itu, adiknya nikah dulu. Maka kalau kamu mau dapatkan lagi Rahel, ya kamu harus nikah Lia. Tapi kamu kerja lagi, 7 tahun lagi. Jadi 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari saja, kata firman itu Kejadian 29:30. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Jadi saya rindu kita kalau punya pekerjaan apa saja, mau tambal ban, cintai pekerjaanmu. Jangan, Tuhan saya cuma tambal ban, gak boleh, itu menghina pekerjaan. Setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan itu pasti berkat dari Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kuliah, saudara yang lawyer ya seperti Pak Antoni mungkin, ya saudara yang seperti Pak Suganto bagian AC, orang yang punya keahlian, ya mungkin ada bagian-bagian tertentu. Pekerjaanmu apa saja, jaga toko, istri saya di perusahaan, apa saja itu harus dengan cinta, harus seneng, nggak boleh enggak. Saudara belajar nih contohnya, saudara pelajar nih. Supaya sukses tahun ini bisa lulus dengan baik, harus seneng belajar. Loh, saudara mau katanya diberkati Tuhan, ada mujizat. Saudara nggak belajar, tapi bim salabim, aku percaya kuasa Roh Kudus pasti tolong saya dalam nama Yesus. Saya mau ujian besok, tapi saya nggak perlu membaca. Haleluya, amin. Bener, ketika dibuka ternyata nggak ada ayat Roh Kudus. Dibuka ternyata soal-soal pelajaran saudara. Nah dia nggak tahu saudara, kakak baca sama sekali, nggak belajar sama sekali. Jadi dia harus cintai, tapi dia harus kerjakan dengan semangat. Kenapa? Kalau orang semangat itu kan bisa melintasi masalah-masalah kesesakannya, sengsaranya. Saudara gagal buka usaha, orang semangat bangun lagi, dia akan percaya sama Tuhan di bagian pertama. Gagal ternyata dia nggak kecewa, dia akan tetap setia ibadah, dia bangkit lagi, itu orang semangat. Besok gagal, nggak ada masalah. Toh kata Alkitab 7 kali orang gagal, ya orang benar gagal, tetap bangkit lagi. Nggak ada ceritanya berhenti, itu orang semangat. Jadi kalau kerja, belajar, apapun itu dengan semangat, buka usaha dengan semangat. Kata Alkitab apa? Jujur.
Itu penting. Pemasmur mengatakan 37 itu adalah orang jujur itu punya masa depan. Tapi kalau saudara nggak jujur, ya udah, nggak ada masa depan, nggak diberkati. Bos nggak akan sayang, apalagi sempat bohong ya, menggelapkan uang perusahaan. Waduh, berat itu. Jangan. Kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tahun ini mau diberkati Tuhan. Saya rindu kita semua bekerja dengan cinta, dengan semangat, dengan jujur. Dan yang terakhir, sepenuh hati. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 itu, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan? Apa saja itu tadi? Contohnya Bang Indra atau Mah Indra, kerjanya nge-Grab. Karena kesaksian kemarin gitu tuh, dengan sungguh-sungguh. Dikerjakannya dengan serius. Saya pernah ya, tapi ya namanya juga ya namanya manusia, mungkin baru berantem sama istrinya atau apa ya. Saya kan nge-Grab ke bandara, dari gereja ini, saya gereja ke bandara. Saya udah dari gereja, dari rumah ke sini tuh, saya bawa motor saya taruh, akhirnya saya ke bandara. Oke, itu saudara, nge-Grab, ngucapin selamat sore aja kakak. Diam aja, tahu dibuka. Sudah begitu, ya sudah diam. Saya di dalam gak diajak dia ngomong. Abang yang ganteng, kalau nge-Grab itu, kalau boleh itu apalagi orang tua, keluar dulu dari mobilnya, bukain pintunya, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, atau selamat sore om, tante, cik, ko, abang, ucapin itu. Terima kasih mau nge-Grab atau pelanggan dengan saya, terus suruh masuk, jangan bilang Tuhan memberkati, nanti kristenisasi nanti ya. Ya udah masuk, sudah masuk, diajak ngobrol. Ya bahasanya bahasa basi, kan kita tahu, oh melihat kayak saya, kan nggak mungkin saya pelajar sekolahnya di mana, kan nggak mungkin toh. Ditanya saja, bapak, wah usaha atau bekerja, saya lihat bapak segar sekali. Nah, gitu ya contohnya. Memang itu kan bahasa basi, tapi saya kasih tahu, gara-gara itu saya dari Medan nge-Grab udah kesulitan itu. Grab masuk ke bandara itu agak kesulitan. Saya nunggunya lama sampai ke sini 60.000. Tapi karena orangnya itu sopan banget, saya kakak TK, saya kasih 100.000. Tepuk tangan dong. Itu kenapa? Dilakukannya dengan sepenuh, tidak hanya tenaga, tidak hanya sekuat tenaganya, tapi hatinya memang benar-benar mau melayani. Aku nge-Grab, berarti jasaku adalah person to person, ketemu dengan orang, bukan ketemu dengan barang. Kalau ketemu dengan barang, ada yang ya kadang-kadang ya saya lihat ya koper saya itu turun dari antara masuk nih Pak Antoni, masuknya, masih keren, turun dari pesawat, puji Tuhan, lecet-lecet. Kenapa ya? Manusia ketemunya barang, ya dia nggak akan komplain, paling orangnya yang komplain, bener. Tapi kalau orang, sikapmu yang baik, cara pelayananmu yang baik, saudara jadi karyawan, sikapmu yang baik sama bos, cara bicaramu yang baik, itu menunjang untuk engkau diberkati, untuk terima mujizat. Yang terakhir, yang ketiga, nah, ayo kita baca ayat ini, konteksnya bagus ya. Ini persis kayak pengumuman tadi. Jadi di Yerusalem itu ada pembangunan rumah Allah, kan bait Allah sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Jenderal Titus itu menghancurkan bait Allah. Jadi dirobohkan. Zaman Tuhan Yesus kan, pada waktu Yesus disalibkan, bait Allah cuma retak bukan? Hanya tirainya saja. Sesudah itu ya pasti dirapiin, sudah itu pasti diperbaiki. Tapi tahun 73 ada seorang jenderal yang bengis menghancurkan bait Allah. Singkat cerita, orang Kristen nggak ada lagi simbol atau bayangan untuk rumah Tuhan. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, 160-an, Paulus menginjil, menyampaikan berita Injil sampai ke Korintus. Akhirnya muncullah jemaat yang namanya Korintus. Singkat cerita, jemaat Korintus ini dibandingkan dengan jemaat Makedonia. Makedonia itu jemaatnya orang biasa tapi suka memberi. Dia memberi melampaui apa yang dia punya. Nah, Korintus ini kota perdagangan seperti Jakarta, orangnya kaya-kaya, tapi kayaknya agak lamban untuk memberi. Sampai akhirnya Paulus semacam tegur tapi kasih motivasi. Ingat ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Maka ayat berikutnya, dari ayat di bawah itu kan ayat yang ke-10. Loh, mana? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7,
Setiap orang yang memberi harus dengan rela, harus dengan senang hati. Nah, benih menurut saya, taburan benih yang paling bagus versi saya untuk sekarang ini adalah persepuluhan. Karena persepuluhan itu mengandung ketaatan di dalamnya itu. Itu benih yang versi saya ya, itu benih unggul. Jadi kalau orang Kristen itu taat mengembalikan persepuluhan, itu siap diberkati. Saya berarti sudah 30 tahun, saya setia persembahan dari gereja yang dikasih kepada saya, dari perusahaan istri saya kerja, terima, dan apapun itu istri saya selalu setiap bulan, saya selama 30 tahun nggak pernah nggak mengembalikan persepuluhan. Itu ternyata benar. Akhirnya saya menganalisa Alkitab itu, Alkitab memang benar. Orang yang menabur mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap surga. Bahasanya bukan surganya dibukakan terus Tuhan turunkan emas, artinya selalu ada jalan bagi orang seperti itu supaya bisnisnya, pekerjaannya, usahanya ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan. Katakan amin. Jadi tolong, persepuluhan itu adalah benih yang paling unggul. Kalau engkau tanam, engkau kembalikan, engkau tabur ke rumah Allah seperti prinsip Alkitab, itu keren. Yang kedua adalah orang tua. Kalau engkau punya orang tua dan engkau sayang, bahasanya Efesus itu pasal yang namanya 23 itu kan hormatilah toh. Bahasa konteks umum dalam Alkitab itu sebenarnya berbaktilah. Berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, itu artinya berbakti kepada orang tua, memperhatikan kehidupan orang tua. Kalau orang tuamu masih ada, engkau sayang, engkau hormat, dan engkau memperhatikan kehidupannya, saya kasih tahu, kamu pasti diberkati. Sejak saya dengan istri, saya kesaksian kecil aja ya. Jadi kami berdua nggak punya rumah, saya tinggal di gudang, Bintang Jaya itu kurang lebih 12 tahun. Jadi pelayanan pengembalaan, gerejanya ini sudah keren di bawah, sudah gedung, sudah keramiknya bagus, lotangnya bagus, tapi pendetanya saya tinggal di gudang Pak Cendi, 12 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami ada berkat sedikit, ketika gereja ini dibongkar, mau bangun ke atas, tahun 2025, mau bangunin ke atas, gereja yang di bawah dibongkar. Saya minta kepada panitia itu, Pak boleh nggak saya minta kayunya? Jadi saya itu punya tanah, pernah beli tanah, saya kepingin bangunin buat orang tua. Karena ayah dan ibu saya nggak ada rumah. Saya kan tinggalnya minta maaf di emperan, istilahnya. Hanya di warung kecil yang akhirnya pelengsengannya roboh itu, saudara. Singkat cerita saya ngobrol dengan istri ya biasa ya. Kok tapi maksudnya gini, kok bukan dia dulu yang diutamakan, tapi saya ngomong pelan-pelan. Akhirnya kita sepakat. Istri saya sepakat, singkat cerita seberapa uang yang ada pada kami, akhirnya kami bawa ke Gunung Kawi untuk membangun rumah orang tua. Padahal saya belum punya rumah, tinggal ada di gudang. Tapi apa yang terjadi? Ketika seorang anak mau memperhatikan orang tua, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, sehingga 12, enggak 12, berarti 12 tahun sekarang 30, berarti 18 tahun yang lalu. Tuhan percayakan di rumah Sumbawa 6 kali 12, dan saya sudah punya rumah sendiri. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Perhatikan, bener loh itu bener kan itu. Bahasanya kan gini, berbahagialah engkau, artinya diberkatilah engkau, dan panjang umurmu di bumi. Kalau engkau hormat, sayang, berbakti kepada orang tua, bahasa umumnya memperhatikan kehidupan orang tua. Kalau saya aplikasikan di sini, banyak orang-orang tua rohani. Ada saya, ada Bu Yanti, ada pendeta-pendeta Kak Norta. Kalau saudara belajar memperhatikan para hamba Tuhan, kami nggak ngemis loh ya, kami nggak minta, nggak, kami hanya mengajar. Kalau saudara anggap kami ini orang tuamu, Bu Yanti kamu anggap sebagai orang tuamu, sebagai pendeta di jam 5. Kak Norta sebagai pendeta yang di jam 7 pagi. Tapi kita semua tim para hamba Tuhan. Dan saudara belajar memperhatikan kehidupan orang tuamu secara rohani. Dalam nama Yesus. Kalau Pak Ambarita sungguh-sungguh memperhatikan, saya langsung saya sebut nama aja supaya aplikasi. Bu Yanti diperhatikan dengan baik, Kak Norta saya kasih tahu Pak Ambarita, Bapak akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Bahasa Alkitabnya Ibrani pasal 13 itu, kalau engkau
taat dan tunduk sama pemimpin pemerintah di dunia, itu saja memberikan rasa aman. Benar tak? Apalagi bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang tuamu yang rohani. Kalau kau perhatikan, saya kasih tahu, kami tidak sedang berbicara supaya kami seperti apa. Tidak. Pekerjaan kami hanya memberkati jemaat. Setiap hari kami doa buat jemaat, memperhatikan jemaat, kunjungan kepada jemaat, melakukan yang terbaik buat jemaat. Saya ngomong gini nggak berarti apapun untuk seperti apa. Tidak, saya hanya mau belajar memberikan sebuah pengajaran, nilai kepada Bapak Ibu. Kalau saudara belajar memperhatikan orang tuamu dengan baik secara jasmani, pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang ada di dekatmu, yang kau pandang sebagai orang tua, kau perhatikan, engkau pasti diberkati. Siapa yang ngerti tepuk tangan? Tepuk tangan buat Tuhan. Membantu sesamamu sudah kita lakukan di gereja kita, ada diakonia. Dan saya rutin, saya setiap bulan itu aktif. Cuma tahun kemarin aja saya bazar 1 tahun, karena kan pandemi ya. Itu kita ada iuran untuk uang itu diperhatikan dipakai buat saudara yang ada yang meninggal, yang nggak bisa beli peti, yang kadang-kadang seperti itu pun kadang-kadang kurang, nggak ada duitnya juga. Yang saya perhatikan seperti itu tuh Bu Yanti itu yang agak udah jadi agak ngelinglung istilahnya, ini mau kemana lagi, kurangi banyak. Kadang-kadang kalau saudara ada yang meninggal jemaat nggak ada peti kan minimal 5-7 juta saudara. Kasih cuma ada 500.000 dari diakonia. Bagian ketuanya apa nggak ngelinglung istilahnya. Tapi saya kasih tahu, saya bersyukur sama Tuhan, banyak jemaat yang murah hati sehingga selalu jemaat bisa dilayani dengan baik. Kita tepuk tangan buat saudara-saudara. Terima kasih. Soal hal ini kita kembangkan dan taburlah, Tuhan pasti memberkati. Kesimpulannya, lihat foto saya dengan istri yang ganteng. Haleluya. Lihat tuh tahun 2024. Sengaja itu saya mencoba membuat foto yang bagus buat judul hari ini. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Jika saudara percaya kepada Tuhan dengan segala janjinya, jika saudara bekerja dengan sungguh-sungguh dan banyak menabur dengan penuh sukacita, maka berkat dan mujizat akan menjadi bagian kita. Kasih salam, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengurapimu dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya.